Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalis salati wa atammi taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami hormati para hadir di webinar melalui Zoom di pengajian KPPBC TMP Cirebon. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat kita, amal ibadah kita semuanya, termasuk dalam kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti berjalan melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar, untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal kebaikan dan akan menjadi bekal untuk memperbaiki diri kita, sehingga membuat kita mudah untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti ajaran-ajaran dan ajaran-ajaran beliau, sehingga kita termasuk diakui sebagai umat beliau dan kelak bisa dipertemukan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan mengaji tentang bagaimana bertransaksi muamalah di bank konvensional, kaitannya dengan bagaimana sih hukum dan penjelasannya, bagaimana pendapat-pendapat para ulama terkait masalah ini. Marilah kita buka pengajian pada kesempatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, dan sekarang kita masuk pada hari pertama, hari Tasyrik, dan masih ada 2 hari lagi Tasyrik, di mana kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk berpuasa. Oleh karena itu pada 4 hari ini kita maksimalkan untuk banyak berbagi dan banyak memperbaiki gizi dan berbagi kepada sama kita yang kekurangan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjaga kesehatan, dengan meningkatkan imunitas, dengan perbaikan gizi kita, kemudian yang mempunyai keluasan harta berbagi kepada sesama kita. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya, baik yang berkurban, sholat, maupun ibadah-ibadah sosial lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu materi tentang bagaimana bermuamalah dengan bank konvensional, hukumnya bagaimana, serta penjelasan terkait perbedaan ulama terkait masalah ini dan dalil-dalil serta argumentasi yang mereka kemukakan. Dalam kesempatan hari ini saya akan sedikit mengutip dari tulisan secara singkat yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Sarwat, yang dikumpulkan dari berbagai referensi dari Rumah Fikih Indonesia. Saya akan mulai dengan pendahuluan, di mana pada kesempatan hari ini di era sekarang ini merupakan era semangatnya atau banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk mempelajari agama Islam. Fenomena hijrah di kalangan umat Islam, dan bahkan yang tadinya orang-orang yang berkelimangan dalam kemaksiatan di klub-klub dan sebagainya, pada hijrah atau bertaubat, kemudian orang-orang awam semakin semangat untuk mempelajari agama Islam, sehingga mereka bertemu dengan berbagai macam kajian melalui ustadz-ustadz dan lain sebagainya. Dan ini
merambah pada masalah penjelasan terkait dengan kaitannya dengan bertransaksi dengan apa namanya masalah konvensional, bertransaksi di perbankan konvensional yang merupakan bagian dari keseharian kita dalam bertransaksi sehari-hari. Dan ketika muncul berbagai jawaban di antara mereka bahwasanya bank konvensional itu mengandung bunga, dan bunga menurut sebagian dari mereka yang menjelaskan itu adalah bagian dari riba, di mana riba itu adalah bagian dari yang diharamkan di dalam agama Islam secara ijma. Ijma itu konsensus para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat terkait dengan hukum haramnya riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dan memberi alternatif, yaitu dengan jual beli. Nah, bagaimana terkait dengan bunga bank yang ada di bank konvensional, serta bagaimana transaksi di bank konvensional? Nah, ini ternyata kita sendiri di bank konvensional itu tidak bisa berlepas dari dari sana, sehingga banyak yang berada pada posisi yang dilematis, meskipun ada yang langsung meninggalkan karena apa yang dipelajarinya itu baru dari ustadz-ustadz mereka, kemudian diharamkan bank konvensional itu, sehingga mereka ada di antara mereka yang langsung lepas meninggalkan bank itu. Kemudian ada yang mencari alternatif lain untuk berwirausaha atau bekerja di yang tidak terkait dengan bank konvensional. Ini bagi yang mengharamkan. Kemudian ada juga yang masih sulit untuk berlepas, sehingga tidak suka, benci tapi rindu. Artinya apa? Dia itu bilang itu haram tetapi masih belum bisa melepaskannya. Fenomena inilah yang menggelitik banyak orang untuk pengen menjelaskan bagaimana sih sebetulnya hukum daripada bertransaksi dengan bank konvensional, dan bagaimana adakah perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait masalah ini, gitu ya. Nah, terlepas dari keharaman bank, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada banyak fatwa yang mengharamkan bank, namun dalam kenyataannya tetap saja umat Islam tidak bisa berlepas dari bank itu 100%, ya. Baik itu bertransaksi dengan baik itu menggunakan jasa simpan pinjamnya maupun kreditnya. Di antaranya misalnya terima gaji dan pembayaran. Sebagian kalangan tidak bisa berlepas dari bermuamalah dengan bank konvensional. Banyakan sekarang itu, apalagi sekarang zaman digital, hampir semua gaji, pembayaran, ya, kemudian kita jual beli online, rata-rata menggunakan transfer, dan ini malah menggunakan mesin ATM maupun menggunakan aplikasi e-banking, ya, SMS banking dan sebagainya. Akibatnya mau tidak mau dia harus menjadi nasabah di bank konvensional itu. Misalnya kalau di Indonesia itu Ustadz Irwandi itu sangat mengharamkan dengan tegas terkait bunga bank dan bertransaksi dengan bank, bahkan termasuk jual beli online itu diharamkan secara mutlak. Nah, sebetulnya masalah ini nanti bisa diperjelas lagi. Nomor 2, membayar atau mentransfer. Nah, ini juga tadi saya sampaikan. Kemudian uang elektronik, ya. Ini sudah menjadi gaya hidup, lifestyle, ya. Kebutuhan hidup, kepraktisannya serta banyak manfaat, ya. Kita naik kendaraan umum seperti kalau di Jakarta itu menggunakan Transjakarta, komuter lain, bahkan menyeberang Selat Sunda menggunakan feri penyeberangan, semuanya menggunakan e-money. Kita di e-tol gitu ya, dan sebagainya, ya. Sayangnya Bank Syariah belum punya produk e-money yang bisa dimanfaatkan secara luas. Akhirnya mau tidak mau kita tetap harus bermuamalah dengan bank konvensional. Ya, bagi yang mengharamkan secara mutlak agak repot ini, bagi yang kalau naik kendaraan mobil ya roda 4 itu di tol sementara saya sendiri belum tahu secara pasti, kalau tidak salah itu harus menggunakan e-tol atau kartu khusus, ya, e-money itu, tidak bisa cash. Nah, ini kan serba sulit ya bagi mereka yang mengharamkan. Bisa jadi dia menggunakan kaidah darurat, ya, tapi apakah darurat terus menerus dan lain sebagainya. Kemudian keharaman yang setengah hati, ya.
tabrakan antara teori keharaman bank dengan realitas yang ada. Akhirnya muncullah sikap ambigu. Di satu sisi ngotot ingin mengharamkan bank, namun di sisi lain harus tunduk pada kenyataan realitas bahwasanya dia tidak bisa selain ya kecuali harus bertransaksi dengan bank dengan menggunakan imani misalnya. Lalu bagaimana cara yang benar dalam bersikap ketika situasi semacam ini? Apakah kita haramkan bank konvensional secara mutlak, total, ataukah haram yang sifatnya setengah hati? Haram tapi kalau kepepet berubah jadi halal, ya? Ataukah sebenarnya fatwa keharaman atas bank konvensional sebetulnya ada poin-poin tertentu yang kurang pas ya, kurang pas untuk diterapkan. Artinya apakah fatwa keharaman itu sudah tepat gitu, ataukah punya catatan tertentu gitu ya. Tentu para ulama kontemporer jadi berbeda pendapat ya. Dan sebetulnya akan kita jelaskan dalam kesempatan berikut. Yang pertama terkait dengan riba. Ya, sebelum kita bahas tentang bermuamalah dengan bank konvensional serta bunga bank yang konon hukumnya haram, ya, karena berpraktek riba, bagusnya kita bahas terlebih dahulu apa itu riba. Karena tema besar kita tentang bank konvensional pasti tidak pernah lepas dari urusan berkaitan dengan riba itu, ya. Dalil keharaman riba ini termasuk hal yang diijma'kan dan termasuk dosa besar yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat laknat dari Rasulullah. Yang menghalalkan riba itu kafir dan melakukannya fasik serta mendapat 5 dosa sekaligus. Dan kenapa demikian? Karena keharamannya adalah berdasarkan ijma'. Ijma' itu tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan riba itu halal. Tidak ada. Tidak ada satupun. Kecuali mungkin kalau ada ya berarti dia bukan orang ahli gitu ya. Paling orang yang bukan pakar di bidangnya. Tetapi riba itu jelas melalui Al-Quran, hadis, kemudian ijma' para ulama, di mana para ulama tak satupun yang menghalalkan riba. Artinya riba itu sudah haram. Akan tetap dengan demikian yang menyelisihi, artinya berbeda, tidak setuju dengan keharaman riba, ini termasuk dosa besar dan bahkan dianggap sebagai kafir, gitu ya. Itu yang pertama. 5 dosa yang dianggap yang masuk pada bagi orang yang menganggap bahwasanya riba bukan hal yang diharamkan. Ini riba termasuk 7 dosa besar. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, di antara yang termasuk dosa besar yaitu membunuh, nyawa yang diharamkan, kemudian makan barang riba, kemudian makan harta yatim, kemudian lari dari peperangan dan menuduh orang lain berzina padahal tidak melakukannya. Kemudian diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Ini ayat terakhir terkait dengan riba yang menegaskan bahwasanya tak sedikit pun dari riba yang diperbolehkan, gitu ya. Wa daru ma baqiya minar riba. Nah, in kuntum mu'minin, ya. Maka jika kamu tidak mengerjakan, nah ini fa illam taf'alu, jika kalian tidak mau mengerjakan, meninggalkan itu riba itu, fa'danu biharbin, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan memerangimu. Ya, Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya, la tadlimuna wala tudlamun. Tidak pula dianiaya. Kemudian dosa yang lainnya mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahu sawa. Yang makan riba, ya, kemudian yang memberi riba, yang mencatat riba, dua saksinya, kata Rasulullah SAW, mereka semua adalah sama. Artinya mereka mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian riba itu seperti dosa menikahi ibu sendiri. Luar biasa. Riba salah satu masab'una baban aisaruha itu ayan keharojul umahu. Riba itu ada 73 pintu. Yang paling remeh, yang paling kecil adalah pintu yang paling ringan adalah seperti seorang lelaki yang menikahi istrinya ibunya sendiri. Ya ini ya, luar biasa beratnya riba itu. Lebih dahsyat dari 36 perempuan pezina. Ini haramnya luar biasa sehingga
Rasulullah SAW bersabda, darhum darhumu riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa salasin. Ya, satu dirham dirhamu riba ya'kuluhu rajul, satu dirham yang dimakan oleh seorang laki-laki, ya, dan di mana itu berupa riba, riba satu dirham yang dimakan oleh seseorang, sementara dia itu tahu bahwasanya itu adalah riba, itu asyaddu min sittin wa salasin, itu lebih dahsyat daripada 36 wanita berzina. Nah, bagaimana dengan riba itu sendiri, gitu ya? Secara garis besar, riba itu ada dua macam. Riba yang terkait dengan jual beli yang disebut dengan riba fadl, ya. Kemudian riba yang terkait dengan pinjam meminjam disebut dengan riba nasi'ah. Dalam konteks perbankan yang menjadi objek kajian kita adalah riba yang jenis yang kedua, yaitu riba nasi'ah, di mana intinya adalah pinjam meminjam uang yang harus ada tambahan dalam pengembaliannya. Ini kalau dalam bank disebut dengan kredit atau ya simpan pinjam. Berarti bukan simpannya tapi dipinjamnya. Jadi sebetulnya kalau kita kaji, sebetulnya nasi'ah itu sebenarnya bukan pinjam meminjam, tapi lebih ke qard. Qard itu ya utang. Kata nasi'ah berasal dari kata nasa yang artinya penangguhan. Contoh A memberi utang berupa uang kepada B dengan ketentuan harus dengan tambahan persentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Misalnya pas waktu minjam itu 100.000 dikembalikannya menjadi 150.000 atau 200.000. Ya, ini contoh riba yang secara gambaran mudahnya. 5 batasan riba nasi'ah. Nah, namun untuk bisa dianggap sebagai riba nasi'ah secara benar dan akurat, setidaknya ada 5 ketentuan. Apa saja? Yang pertama adalah utang. Nah, makanya tadi meskipun dibahasakan dengan pinjam, tetapi sebenarnya itu adalah utang. Qardun, ya, utang. Tidaklah disebut riba nasi'ah kalau akadnya bukan utang piutang. Misalnya, A pinjam dari B, lalu B harus membayar lebih dari jumlah yang dia pinjam. Seperti tadi contoh, pinjam 100 atau utang 100 kemudian harus dibayarkan 200.000 misalnya. Namun kalau yang terjadi bukan pinjam melainkan titip uang itu berarti simpan, ya. Berarti deposit, bisa jadi namanya wadiah gitu ya. Titip, ya. Maka bukan termasuk riba. Misalnya A titip uang 10 juta kepada B anggap saja bank misalnya. Jelas sekali akadnya bukan utang melainkan titipan, wadiah atau simpan. Seandainya saat pengembaliannya B memberi tambahan kepada A menjadi 11 juta dari 10 juta, kasus ini tidak bisa dihukumi dengan riba, sebab riba itu hanya terjadi kalau kasusnya adalah utang. Ya, utang atau kredit itu tadi. Kemudian 2, berupa uang. Ya, yang dipinjamkan itu berupa uang. Utang yang dimaksud ya dalam bentuk uang, baik itu emas perak di masa lalu ataupun uang kertas yang di masa sekarang, atau berupa nilai nominal saja gitu ya. Artinya pendeknya harus berupa benda yang berfungsi sebagai alat transaksi jual beli atau utang tadi. Sedangkan utang dalam wujud benda-benda seperti aset, rumah, kendaraan, tanah dan sebagainya tidak berlaku riba. Meskipun saat pengembaliannya ada tambahan atau kelebihan yang harus dibayarkan. Sebab pinjam benda yang harus ada tambahan masuk ke dalam akad sewa, ijaroh. Dan ijaroh adalah akad yang diperbolehkan dalam agama. Artinya apa? Yang masuk dalam kategori riba itu, bila mana ada kelebihan itu kalau berupa uang. Bisa berupa emas, uang kertas, maupun nominal uang yang ada di nilai angka, ya, atau nilai angka yang ada di dompet digital misalnya. 3, tambahan menjadi syarat di awal. Nah ini titik keharaman riba itu, riba nasi'ah itu sebenarnya ada pada syarat yang disepakati di awal, di mana harus ada tambahan dalam pengembaliannya. Seandainya tambahan itu disyaratkan di awal dan terjadi begitu saja, ini pun juga bukan termasuk yang diberi haramkan. Maksudnya seandainya tambahan itu tidak disyaratkan di awal, tidak ada perbincangan sama sekali, ya, maka kalau ada tambahan itu bukan termasuk riba, ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya pinjam 100.000, ya, kemudian ia tidak
ada obrolan, ya akan ada pengembalian sekian-sekian, pokoknya ya 100.000 ya kembalikan 100.000. Ternyata pas waktu mengembalikan itu dilebihkan menjadi 150.000, 50.000 sebagai apa? Sebagai bentuk terima kasih, itu tidak termasuk riba. Hal ini menunjukkan bahwasanya bila ada tambahan diberikan begitu saja, tidak melalui syarat atau kesepakatan sebelumnya, maka tidak termasuk riba. Kemudian ketentuan yang berikutnya yaitu tambahan yang menjadi kebiasaan. Apa itu? Urf, adat. Meski tidak disyaratkan, ya, meski tidak disyaratkan saat akad peminjaman, tetapi bila sudah jadi kebiasaan yang berlaku, sehingga setiap pinjam selalu ada tambahan yang diberikan, maka ini termasuk riba yang diharamkan. Memang tidak syaratkan, tapi kalau sudah jadi kebiasaan, hukum jadi tidak boleh. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan, kalau pinjam begini harus sekian, meskipun tidak disebutkan di awal, tapi kalau dalam satu adat tertentu, ada satu daerah yang pokoknya harus ada tambahan, maka itu termasuk riba. Ketentuan berikutnya ya. Tidak dalam kasus inflasi. Nah, ini yang kasus inflasi ini begini. Mungkin yang pernah kuliah di di bagian keuangan atau belajar di ekonomi gitu ya, terkait dengan ekonomi makro, di mana sekarang ini kita akan menggunakan fulus, uang kertas, di mana uang tersebut mengalami inflasi atau anjlok nilai mata uangnya. Dan anjloknya itu sangat ekstrim. Misalnya pinjam uang senilai 10 juta rupiah di tahun 1970, tahun 70. Kalau sampai 50 tahun kemudian belum dikembalikan, apakah pengembaliannya tetap 10 juta? Ataukah harus sesuaikan dengan nilai di hari ini? Nah ini, kalau pinjam emas sih enak, meskipun kadang rugi. Ada teman cerita, waktu itu dia punya emas dipinjam oleh temannya sebesar 5 gram. Ya, kalau diuangkan zaman itu paling cuma sekitar di bawah 100.000 1 gramnya. Sekarang sudah jadi 1 juta. Bayangkan kalau misalnya harus dikembalikan berupa emas dan harus dikembalikan dengan emas, wah luar biasa beratnya bagi orang yang minjam. Tetapi bagi yang dipinjami ya untung gitu. Tapi harus begitu, kalau emas pinjam emas harus kembalikan emas. Tetapi ini kenyataannya adalah yang dipinjamkan adalah uang. Di tahun 70, uang 10 juta bisa beli rumah lumayan besar. Tapi kalau uang itu dibelikan pada 10 juta tahun sekarang 2021 paling cukup buat beli pintu gerbangnya saja, ya. Maka hal ini membuat para ulama berbeda pendapat, gitu ya. Ya bayangkan tanah saja misalnya sekarang itu selisih setahun saja sudah bisa naik, bisa sampai 40 sampai 100%, ya. Sehingga repot ya, karena ini terkait bukan dengan tanahnya yang mahal, tetapi inflasi tadi itu, nilai mata uang anjlok ya, secara drastis. Nah, para ulama beda pendapat, ada yang kekeh hanya boleh dibayar 10 juta saja. Ada juga yang lebih realistis dan bolehkan pengembaliannya sesuai dengan nilai yang setara hari ini. Kalau 10 juta itu setara sekarang ya konteksnya kalau misalnya sekitar 5 tahun yang lalu setidaknya ya bisa sampai 12 sampai 13 juta 5 tahun yang lalu. Ya tergantung, artinya disesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar misalnya, gitu, atau terhadap emas misalnya, paling gampangnya. Dan ini bisa jadi bagian prolog dari saya yang sebetulnya nanti akan saya jelaskan lebih dalam di dalam pembahasan berikutnya terkait dengan sejarah bank dan fungsinya, bagaimana transaksi yang ada di bank, dan bagaimana para ulama dalam menyikapi bertransaksi dengan bank, kaitannya dengan bunga bank dan lain sebagainya, dan bagaimana masing-masing argumentasi yang mereka kemukakan. Karena waktu sudah setengah jam, barangkali mau ada saya cukupkan, kemudian dimasukkan pada sesi tanya jawab. Mangga. Oh ini sudah ada masuk pertanyaannya ini ya. Saya bacakan sekalian. Assalamualaikum, Punten Ustadz, apabila A minjam uang kepada B dengan menjaminkan barang kendaraan, apakah diperbolehkan? Ini maksudnya rohen, jaminan. Maksudnya rohen atau gadai, ya. Jadi sebagai jaminan kendaraan, misalnya nilai kendaraan motor misalnya. Motor itu kalau sudah second ya sekitar, ibaratkan kalau motor yang standar
yang awalnya 15 juta jadi nilai pasaran 7 sampai 10 juta. Nah, biasanya kita meminjamkan kan tidak lebih dari barang yang dijaminkan. Sekitar ibaratnya kita berikan uang pinjaman tidak lebih dari 7 juta gitu ya. Nah, boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Ini namanya rohen atau gadai. Ya, sistemnya di pegadaian biasanya begitu. Dan apakah si B boleh menggunakan barang tersebut untuk keperluan sehari-hari? Ya, sebetulnya ini barang jaminan itu sebetulnya tergantung kesepakatan gitu ya. Tapi yang pasti adalah barang tersebut apa ya, tidak boleh ada kerusakan. Kalau ada kerusakan, artinya orang yang menerima apa gadai itu sebetulnya boleh memanfaatkan, ya, boleh memanfaatkan. Buat apa gadai kalau hanya sekedar buat ditaruh, ya? Kan nggak ada untungnya buat saya, kayak gitu. Nah, tapi ya tadi kembalinya kepada kesepakatan tadi. Nah, kalau misalnya ada kaitannya dengan kerusakan dan lain sebagainya, gitu ya, maka itu ditanggung oleh orang yang menerima gadai, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di pegadaian itu biasanya ada uang untuk administrasi. Biasanya di pegadaian itu macam-macam ya. Kalau itu berupa barang, berupa hewan. Kalau berupa hewan misalnya ya harus ada uang perawatan gitu ya. Yang dibebankan artinya ya dimaklumi biasanya ada administrasi itu untuk perawatan dan penjagaan tadi, penjagaan barang itu. Ya, seperti itu. Apakah boleh menggunakan barang tersebut untuk keperluan sehari-hari? Wallahu a'lam. Yang intinya adalah bagaimana kesepakatan yang ada di dalam sistem pegadaian itu. Ya, namun bila ada misalnya kerusakan dan sebagainya, maka itu ditanggung oleh si orang yang dititipi. Si orang yang dititipi berarti yang memegang gadai. Demikian. Silakan. Barangkali ada pertanyaan lain. Kita sampai jam 1:30 atau sampai jam 1? Izin sampai jam 1, Ustaz. Gimana? Izin, Ustaz. Sampai jam 1? Silakan bila mana ada pertanyaan. Izin, Ustaz. Ya, silakan. Sampai jam 1, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Tadi situasi terputus. Mohon izin, Ustaz. Mungkin bisa dipimpin doa bersama agar untuk kesembuhan pegawai yang sedang positif COVID, Ustaz. Iya. Sekarang atau dan kesehatan semua pegawai, Ustaz. Bagaimana? Dan kesehatan seluruh pegawai kantor Ya. Cirebon. Sekarang atau nanti nunggu terakhir saja? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Ustaz. Oke. Sebentar ya. Saya coba perinci jawaban dari pertanyaan kedua tadi, bahwasanya untuk hukum memanfaatkan barang gadai itu sebenarnya berbeda pendapat, gitu ya. Ada yang mengatakan boleh dengan alasan tertentu, ada yang mengatakan tidak boleh, gitu ya. Boleh, ya boleh itu ya karena tadi alasannya adalah karena memang sudah jadi jaminan maka kita bolehkan. Ya, ada yang tidak membolehkan karena itu bisa jadi bagian dari riba. Khawatirnya riba itu kelebihan. Ya. Kalau jasa itu kan bagian dari penggunaan barang itu kan berarti jadi jasa. Seperti jasa tambahan dari
nilai yang dipinjam atau dipinjam tadi itu. Jaminan kalau ada kelebihan berupa jasa yang dipakai barang itu, maka bisa jadi riba, khawatirnya begitu. Nah, ini yang membuat orang itu, ulama itu cenderung tidak membolehkan untuk memanfaatkan barang tadi. Seperti misalnya hewan kambing etawa misalnya, itu boleh nggak memerah susunya? Karena kalau tidak diperah, ya kalau diperah kan ada masukan buat si yang di TV, begitu juga kalau tidak diperah maka akan membahayakan hewan tersebut. Nah, begitu ya. Nah, ini tergantung, maka dari itu posisinya adalah kalau bisa ada kesepakatan di awal ya sebelum ditinggalkan barang itu ya. Dan itu oleh karena itu sebaiknya ada kesepakatan-kesepakatan sebelum diserahkan dan sebelum mengambil utang itu. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf yang sebesarnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya acara kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita, khususnya baik itu karena sakit, baik itu sakit yang terinfeksi atau terpapar virus maupun karena kondisi imunitas yang tidak kuat atau penyakit yang lainnya maupun sebab-sebab lainnya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai kematiannya husnul khotimah. Dan juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, anggota keluarga kita yang diuji dengan sakit, baik itu sakit ringan, berat maupun sakit yang sedang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan, kepulihan, dan sakit ini menjadi pelebur dosanya, kesalahannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun rasa sakit yang diterima oleh seorang hamba kecuali itu akan menghapuskan kesalahan dan dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan yang sehat dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita dan tidak terpapar dengan sakit apapun dan kita bisa beraktivitas secara normal dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya dengan kita menjaga protokol kesehatan, menjaga imunitas kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala karena berusaha untuk menjaga kesehatan dan nyawa kita sendiri. Kita mulai dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha wal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma rahya bainal anbiya'i wal mursalin washabi tabi'in syuhada'i wasalihin. Wa sanabana wa syayikhina wa qulna jami'an sallallahu alaihi wa sallam wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد والشكر ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين واكفنا شر الظالمين اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند المغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم، وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اشفنا، أنت الشافي، اشف مرضانا، فإنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف جميع أقربائنا وجميع أهل بيتنا. اللهم اشف جميع أهل أهلنا وجميع أهل بلاد إندونيسيا. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف آباءنا وأمواتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.